Johnny, seorang pebisnis sukses dan sangat tampan, sedang jogging di pagi hari. Meskipun terlihat berkelas, dia sebenarnya seorang playboy. Dia berpura-pura menjadi orang berbeda untuk berkencan dengan wanita, biasanya yang jauh lebih muda darinya. Kemudian hari di country club, temannya Fabio bercerita kepada semua orang bagaimana Johnny menggunakan 3 identitas sekaligus dalam seminggu, hanya untuk bertemu wanita. Untuk menggoda balik, Johnny berkata mungkin istrinya juga ingin berkencan dengannya. Selanjutnya dia makan siang bersama temannya, Dario, yang juga seorang dokter. Dario bertanya apakah mengejar wanita dengan identitas banyak melelahkan. Dia menyarankan Johnny untuk menjalin hubungan serius dengan wanita, mengingatkannya bahwa dia hampir berusia 50 tahun. Tiba-tiba telepon berdering. Gianni memberitahu Johnny bahwa itu tentang ibunya. Dario senang berharap mereka sudah berdamai. Namun Johnny dengan belak-belakan mengungkapkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Setelah makan siang selesai, Johnny bergegas ke pemakaman tetapi tersesat dalam prosesi pemakaman orang Filipina. Mengira itu pemakaman ibunya, dia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga itu. Sebelum menemukan tempat yang tepat di pemakaman, di sana saudara kembarnya memberikan pidato perpisahan yang mengharukan. Gianni terlambat datang ke upacara pemakaman dan saat menjelaskan alasannya, dia menggunakan gerakan melebih-lebihkan untuk merujuk kepada orang Filipina yang biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Gianni juga sedikit rasis. Setelah pemakaman selesai, saudara laki-laki Johnny memberinya kunci. Kunci itu kunci rumah ibu mereka. Di dalam foto-foto keluarga membuat Johnny sedikit emosional saat dia duduk di kursi roda ibunya. Namun tak lama kemudian dia menyalakan radio milik ibunya dan mulai menari mengikuti lagu. Tiba-tiba seorang wanita cantik muda bernama Alessia masuk diam-diam, mengejutkannya. Alessia, tetangga baru Johnny, menjelaskan bahwa dia dulu membantu orang cacat di panti jompo. Melihat Johnny di kursi roda, dia menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan jika dia membutuhkan bantuan. Johnny yang merupakan playboy langsung berpura-pura cacat untuk memanfaatkan kebaikan Alessia. Keesokan harinya di tempat kerja, kita melihat sisi Johnny yang kejam sebagai pebisnis. Dia memarahi timnya dalam sebuah rapat, mengingatkan mereka bahwa perusahaan sepatu Keds-nya High Speed tidak hanya menjual sepatu, tetapi juga gaya hidup. Seorang magang baru bernama Julia mengusulkan untuk melakukan diversifikasi pemasaran dengan melibatkan atlet paralimpiade. Johnny dengan nada mengejek menanggapi usulan Julia. Dia mengatakan pelanggannya adalah influencer Instagram, bukan orang cacat yang mungkin hanya menggunakan sepasang sepatu seumur hidup mereka. Berusaha memberi contoh yang buruk, dia langsung memecat Julia di tempat. Setelah rapat selesai, Johnny menerima tas berisi pakaian bekas dari asistennya, Luciana. Dia bergegas kembali ke rumah mendiang ibunya. Dengan kepura-puraan cacatnya, dia membuat Alessia merasa bersalah dan akhirnya menerima tawaran ngopi di dapur. Saat mengobrol dengan Alessia, Johnny mengetahui bahwa dia lebih menyukai kehidupan lajang yang menyenangkan daripada hubungan yang lebih serius. Perlahan Johnny menyadari bahwa Alessia tertarik pada pria yang ekstrovert, sehat, dan kaya. Akting cacat dan kelas menengahnya tampaknya justru menjadi bumerang. Tepat saat Alessia pergi setelah minum kopi, Johnny merasa peluangnya hilang. Dia berteriak dan mengungkapkan dirinya sebagai pemilik High Speed dengan 148 toko di seluruh Eropa dan sebuah villa yang besar. Alessia sedikit terkejut, langsung mengubah nadanya dan mengundangnya ke rumah pedesaan miliknya untuk makan siang minggu depan. Di hari Minggu, Johnny pun tiba di alamat yang diberikan. Johnny melihat awan mendung berkumpul, memutuskan untuk parkir mobilnya agak jauh dari rumah Alessia. Dia mengenakan jas hujan dan dengan susah payah menggunakan kursi roda menuju rumah tersebut. Di dalam dia bertemu dengan keluarga Alessia, neneknya yang memakai alat bantu pernapasan, orang tua Alessia, dan saudara laki-lakinya. Saat itu saudara perempuan Alessia, Ciara, datang dengan mobil. Johnny terpesona oleh kecantikannya, tetapi kemudian melihat dia juga menggunakan kursi roda. Akhirnya Johnny mengerti mengapa Alessia mengundangnya. Alessia bukan berniat mengencani Johnny, melainkan menjodohkannya dengan Ciara, saudara perempuannya yang juga disabilitas. Setelah makan siang, Johnny mengobrol dengan Ciara di luar. Ciara bercerita bahwa dia suka berolahraga dan berprofesi sebagai pemain biola profesional. Johnny tidak tertarik, tapi tetap berusaha bersikap sopan dengan hanya mengangguk tanpa menanggapi apapun. Sekembalinya ke Roma, Gianni, panggilan akrab Johnny, bercerita kepada teman-temannya tentang Ciara. Teman dokternya Dario
menanyakan kepribadian Ciara. Sementara yang lain hanya bertanya apakah Ciara menarik. Gianni mengakui bahwa Ciara cantik, tetapi dia tidak tertarik dengan wanita disabilitas. Percakapan berlanjut dan temannya Fabio menantang Gianni untuk tidur dengan Ciara. Dengan senyum puas, Gianni menerima tantangan tersebut. Sementara itu, Alicia mengunjungi rumah mendiang ibu Gianni untuk mengembalikan jas hujannya. Namun dia malah bertemu dengan saudara laki-laki Gianni yang tidak mengetahui kebohongan Gianni. Alicia bercerita tentang kerja amal Gianni di Botswana dan bersimpati atas disabilitasnya. Kakak Johnny terkejut tetapi terus berpura-pura percaya. Mendengar semua ini, dia kemudian protes Gianni tentang kebohongannya. Sang kakak meminta Gianni untuk tidak merendahkan diri seperti itu. Namun Gianni mengelak dari topik tersebut dengan cara meledek kebotakan kakaknya. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Gianni meninggalkan pesan suara untuk Ciara, mengajaknya kencan pada hari Sabtu. Namun yang mengejutkan, Ciara mendatanginya di kantor pagi itu juga. Menyadari tidak ada kursi roda di kantornya, Gianni sedang canggung duduk di mejanya. Ciara memberitahu dia bahwa tidak bisa pergi pada hari Sabtu, tetapi dia mengundangnya ke pameran seni malam itu. Ciara alih-alih pergi kencan pada hari Sabtu, malah mengajak Gianni ke pameran malam itu untuk membuatnya terkesan. Gianni mengarang cerita tentang dukungan perusahaannya terhadap atlet disabilitas. Sore harinya ia masih menggunakan nama Johnny di sini. Dengan kursi rodanya menonton pertandingan tenis Ciara yang sangat sengit. Dia benar-benar terkesan dengan kemampuan Ciara. Setelah pertandingan, Ciara mengajak Johnny makan siang bersama teman-temannya yang juga disabilitas. Namun makan siang itu tidak berjalan sesuai harapan Johnny. Dia terus-menerus dibombardir pertanyaan tentang disabilitasnya oleh teman-teman Ciara. Johnny merasa kewalahan dan bahkan mimpi buruk malam itu. Di adegan berikutnya, Johnny terbang ke Turin, tempat Ciara tampil bersama orkestranya. Untuk menemui Ciara, dia membeli kursi roda elektrik dari seorang pria lokal dan mengambil kursi balkon di teater. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Johnny tersentuh oleh musik klasik. Setelah konser, dia mengejutkan Ciara yang bertanya mengapa dia ada di Turin. Johnny berbohong tentang berada di sekitar sana untuk urusan pekerjaan dan tidak sengaja mampir. Keduanya kemudian pergi ke restoran mewah untuk makan malam. Selama makan malam, Gianni mencoba mengakui bahwa dia berbohong tentang disabilitasnya kepada Ciara. Namun pada detik terakhir, dia berbelok arah dengan mengatakan bahwa dia berbohong tentang berada di sekitar Turin. Dia mengakui bahwa dia datang ke sana hanya untuk mengejarnya. Namun kecanggungannya dengan kursi roda elektrik membuat Ciara curiga. Ciara mengajak Gianni ke hotelnya dan mereka pun beracup-acup. Namun Ciara menghentikan hal tersebut sebelum melangkah lebih jauh. Membuat Gianni kecewa. Sekembalinya dari Turin, Gianni bertanya kepada Dario, teman dokternya, apakah paraplegia, kelumpuhan kedua kaki, bisa mengalami ereksi. Sudah menduga ke arah mana arah pembicaraan. Dario menjelaskan bahwa bisa, tetapi untuk Ciara, kenikmatan seksualnya tergantung pada lokasi cedera tulang belakangnya. Dokter Dario kemudian menyarankan Gianni untuk melupakan hal-hal ranjang, mengingatkannya bahwa dia sudah berusia 49 tahun, bukan remaja lagi. Namun Gianni dengan santai mengabaikan saran tersebut. Di adegan berikutnya, dia masih menggunakan nama Johnny di sini, mengundang Ciara untuk makan malam keesokan harinya. Sebelumnya, dia juga mengatur kencan dengan wanita yang dia temui saat jogging pagi. Di sisi lain, Ciara sedang mengobrol hangat dengan saudara perempuannya sambil berbagi rokok. Ciara mengungkapkan kepada saudara perempuannya betapa bahagianya dia karena Gianni melihatnya sebagai wanita seutuhnya, alih-alih hanya mengasihani dirinya. Keesokan harinya, Ciara mengunjungi rumah mewah Johnny. Dia dengan mudah bergerak di sekitar perabotan, sementara Gianni terus-menerus menabrak benda-benda dengan kursi rodanya saat makan malam. Ciara bertanya kepada Johnny bagaimana kakinya bisa lumpuh. Johnny mengarang cerita, mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan yang mirip dengan Christopher Reeve, aktor pemeran Superman. Namun Ciara mengatakan bahwa Christopher Reeve lumpuh dari leher ke bawah saat mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk menutupi kebohongannya, Gianni mengatakan bahwa dia jatuh dari kuda poni yang membuat Ciara geli. Dengan hati-hati, Ciara kemudian berbagi ceritanya sendiri tentang kecelakaan mobil yang mengerikan. Penumpangnya hanya mengalami patah tulang dan biolanya di kursi sebelah bahkan tidak tergores. Namun dalam nasib sial yang kejam, dia kehilangan fungsi kedua kakinya. Gianni masih berusaha membuat Ciara terkesan. Mengeluarkan kejutan besar, dia memberinya pelampiasan
pelampung dan memintanya memasangnya di dada. Kemudian Gianni menekan sebuah tombol dan air pun membanjiri ruangan makan setinggi dada mereka. Mereka terapung tanpa beban di air berkat pelampung. Mereka berdua beracup-acup dan ngeslong. Namun setelah air surut, Ciara memberitahu Gianni bahwa dia tidak bisa merasakan apapun di bawah kakinya. Gianni terlihat emosional sekaligus bingung, berbohong dan mengatakan bahwa dia juga hanya merasakan di dahinya. Ketika Ciara tertidur, Gianni dengan cepat mengambil foto selfie mereka berdua untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Keesokan harinya, Gianni menunjukkan foto itu kepada teman-temannya dan memenangkan taruhannya dengan Fabio. Namun dia menyembunyikan fakta bahwa Ciara tidak bisa merasakan apapun. Malam harinya, istri Fabio terlihat berada di rumah Gianni. Dalam balutan baju tidur, dia tidak sengaja memecahkan gelas anggur dan bercanda bahwa dia menjadi canggung seperti orang cacat. Hal ini menyinggung Gianni. Tanpa menjelaskan alasannya, Gianni menyuruhnya berpakaian dan menyuruhnya pulang. Hari-hari berlalu tanpa komunikasi antara Gianni dan Ciara, namun perlahan-lahan kita mulai melihat perubahan dalam pandangan hidup Gianni. Dia meminta Luciana untuk memanggil kembali magang yang menyarankan perluasan pemasaran perusahaan sepatu mereka ke atlet Paralimpiade. Keesokan harinya saat berlari pagi, Gianni menelpon Ciara dan meminta untuk mengatur pertemuan. Dia mengatakan memiliki pengakuan penting. Setelahnya, Gianni pergi ke rumah Ciara. Ciara mengajaknya ke kamar dan memintanya menunggu sambil menyelesaikan latihan biolanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Gianni melihat foto-foto Ciara saat masih bisa berjalan. Terbebani oleh kebohongannya, Gianni berdiri ingin mengaku, tetapi kemudian duduk kembali sebelum Ciara berbalik. Menyadari Gianni yang tidak terlalu gelisah, seperti biasanya Ciara berkomentar bahwa dia semakin terampil menggunakan kursi roda. Mereka berciuman dan Ciara bertanya tentang pengakuannya, namun Gianni tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Untuk menghindari ketegangan, Gianni dengan cepat mengalihkan pembicaraan mereka. Mereka pun tertawa gugup saat Ciara bercerita tentang mantan pacarnya yang meninggalkannya setelah kecelakaan. Dengan berat hati, Ciara mengaku bahwa kebohongan dan penipuan lebih menyakitinya daripada cedera yang dialaminya. Mendengar hal itu, Gianni menjadi takut dan memutuskan untuk merahasiakan kebohongannya untuk saat ini. Kemudian Ciara meminta Gianni untuk mengenalkannya kepada teman-temannya. Alhasil, Gianni memaksa Dario dan Luciana untuk makan malam bersama mereka. Dalam perjalanan ke restoran, Dario menebak bahwa Gianni mungkin jatuh cinta pada Ciara. Dia mendesak Gianni untuk mengaku dan mengakhiri kepura-puraan itu. Bahkan Dario mengancam bahwa jika Gianni tidak mengaku, dia atau Luciana yang akan membongkarnya nanti. Saat makan malam, Dario mendesak Gianni untuk mengungkapkan kebenaran. Melihat Gianni ragu-ragu, Dario memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tiba-tiba Gianni menumpahkan sup ke jas Dario dan memintanya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Dario mengatakan kepada Johnny, sebutan untuk Gianni, bahwa dia harus mengaku karena kebohongan ini sudah keterlaluan. Namun percakapan mereka terputus oleh pegawai restoran. Gianni terbiasa menggunakan toilet untuk menyembunyikan fakta bahwa dia bisa berjalan. Sepanjang malam dia berpura-pura lumpuh dan kebenaran sekali lagi disembunyikan. Kakak Johnny, Gianni mengunjungi Alessia dengan membawa bunga dan membongkar semua kebohongan Johnny kepada Alessia. Marah atas penipuan itu, Alessia mendatangi Gianni dan menamparnya. Dia memberi Gianni waktu 2 hari untuk memberitahu Ciara untuk mengaku. Kemudian Gianni mengunjungi ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Ayahnya juga ternyata seorang playboy. Namun selama percakapan yang menyentuh hati dengan putranya, dia dengan jelas mengungkapkan penyesalannya karena menjadi suami yang buruk. Ayah Gianni mendesaknya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan mengakui kebenaran. Namun Gianni takut kehilangan Ciara jika kebenaran terbongkar. Jelas terlihat bahwa Gianni sudah jatuh cinta padanya. Pembicaraan mereka terputus oleh pengumuman tentang perjalanan ke Lourdes, situs Katolik terkenal di Prancis yang air sucinya dikabarkan memiliki kekuatan penyembuhan. Ini memberikan ayahnya dan anak itu ide gila. Gianni akan membawa Ciara ke Lourdes. Berpura-pura air suci menyembuhkan disabilitas palsunya dan memenangkan hatinya kembali. Di sisi lain, Alessia dengan lembut memberitahu saudara perempuannya bahwa Gianni mungkin bukan pilihan terbaik untuknya. Namun percakapan mereka terputus oleh telepon dari Gianni yang mengajaknya ke Lourdes. Terkejut, Alessia bertanya pada saudara perempuannya mengapa mereka pergi ke Lourdes. Ciara menjawab bahwa mungkin Gianni menginginkan keajaiban terjadi. Muak menyembunyikan kebenaran, Ciara dengan mengejutkan mengungkapkan bahwa dia tahu Gianni bisa berjalan. Sebagai pengguna kursi roda, dia langsung mengenali kecanggungan Gianni saat berpura-pura lumpuh. Ciara mengaku bahwa dia membiarkan kebohongan itu berlanjut karena rasanya menyenangkan dicintai. Meskipun itu dibangun di atas penipuan, di adegan selanjutnya rombongan tersebut sampai di tempat suci Notre Dame de Lourdes. Mereka disambut oleh Pastor Walter yang kebetulan orang Italia. Dia meminta Gianni untuk menemuinya di dalam katedral
katedral sendirian. Ketika Gianni masuk, Pastor Walter mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Gianni tidak cacat. Tanpa menunggu penjelasan, Pastor Walter memperingatkan Gianni untuk tidak berdiri di depan semua orang karena dapat memberi orang harapan dan membuat mereka percaya pada keajaiban. Tak lama kemudian Gianni keluar dari katedral melanjutkan kepura-puraannya, sementara itu Ciara berjalan ke tengah jalan tanpa menyadari ada truk yang mendekat. Saat melihat ini, dia bangkit dan menariknya mundur dari bahaya. Meskipun terguncang, Ciara ikut bermain, berpura-pura bahwa memang keajaiban yang membuatnya bisa berjalan. Dia kemudian naik bus dan pergi dari tempat itu sambil menangis. Kembali ke Roma, dunia Gianni mulai runtuh sedikit demi sedikit. Di klub Fabio yang mengetahui perselingkuhan istrinya dengan Gianni bertengkar. Keadaan semakin buruk ketika Luciana juga mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mencari ketenangan, Johnny, sebutan Gianni, mengunjungi makam ibunya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengungkapkan cintanya kepada sang ibu. Dia kemudian mempekerjakan kembali Julia dan memberinya tanggung jawab untuk meluncurkan kampanye iklan baru yang pernah dia usulkan sebelumnya, yaitu menampilkan atlet disabilitas. Karena putus asa ingin bertemu Ciara, Johnny bergegas ke rumah orang tua Ciara. Namun dia malah dihadapkan oleh nenek Ciara. Johnny mencurahkan isi hatinya, menjelaskan bahwa Ciara tidak membalas teleponnya. Nenek Ciara dengan tajam membalas bahwa Ciara terlalu pintar untuk tertipu oleh orang seperti Johnny, karena tahu persis apa yang diinginkan pria seperti dirinya. Johnny kemudian mengaku bahwa dia berusia 50 tahun. Secara fisik bugar untuk usianya, tetapi mentalnya kacau. Dia menyatakan cintanya kepada Ciara dan berjanji untuk menjadi pria yang lebih baik. Dalam luapan emosinya, secara tidak sengaja dia memecahkan vas bunga. Mendengar semua ini, nenek Ciara mengungkapkan bahwa Ciara sedang naik bus ke teater Manini di Spoleto. Dia memberitahu Johnny rute dan jadwal, serta mengatakan bahwa dia bisa mengajar Ciara di Narni. Jika dia bergegas sebelum pergi, nenek Ciara memperingatkan Johnny bahwa jika dia pernah menyakiti Ciara lagi, dia tidak akan ragu untuk membuatnya benar-benar cacat. Syukurlah Johnny berhasil mengejar bus sebelum terlambat. Namun Ciara menolak luluh begitu saja. Dia menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan siapapun. Dia kemudian mengabaikan permohonan Johnny dan meminta sopir bus untuk melanjutkan perjalanan. Di adegan selanjutnya kita melihat Johnny kembali ke Roma, berlari sekuat tenaga sambil diliputi rasa bersalah. Dia berlari tanpa henti sampai detak jantungnya terlalu cepat dan akhirnya jatuh berlutut. Di luar dugaan, dia disambut oleh Ciara yang duduk di kursi rodanya. Ketika Johnny bertanya mengapa Ciara ada di Roma, dengan nada nakal Ciara menirunya dan berkata bahwa dia hanya lewat dan kebetulan mencari jalur lari di Roma. Memilih untuk melupakan masa lalu, dia kemudian memeluk Johnny dan membawanya duduk di pangkuannya. Dalam adegan terakhir, dia melihat Johnny, saudaranya yang sekarang berkencan dengan Alessia, dan keluarga Ciara merayakan ulang tahun Johnny yang ke-50 bersama. Film ini diakhiri dengan adegan Johnny menggendong Ciara dan berdansa, dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk tetap di channel kami. Ditunggu video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tidur yang nyenyak.